Cek cek. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Duga Gustian di latihan Yeping nomor 5. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi storytelling yang sudah dibahas kemarin. Jika kemarin kita baru saja membahas tentang apa itu cerita, bedanya cerita dengan peristiwa, kemudian struktur karya naratif di Indonesia yang umum dalam cerita-cerita tertulis, kemudian bagaimana struktur karya naratif yang ada di Jepang yang digunakan oleh mangaka-mangaka dalam komik-komik mereka dan dalam anime-anime mereka. Kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana cara menggunakan struktur cerita tadi dalam kasus-kasus yang lebih umum, lebih general, dan yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk storytelling ataupun untuk bercakap-cakap dengan orang lain, membagikan pengalaman kita dengan lebih terstruktur dan punya framework yang lebih jelas. Oke, pertama kita ke latar belakang masalah dulu gitu. Pernah gak sih kalian kita pernah gak sih kalian gitu, misalkan ketika ingin bercerita, kalian bingung gitu untuk menyusun cerita kalian itu seperti apa? Biasanya kalian itu memiliki banyak sekali ide-ide di dalam kepala yang ingin disampaikan, namun kalian tidak tahu ide apa yang perlu disampaikan pertama kali dan bagaimana cara menyusunnya agar itu nyaman untuk didengarkan. Hal ini bisa terjadi, salah satunya adalah karena analysis paralysis. Maksudnya adalah ketika otak diberikan terlalu banyak pilihan dan pilihan tersebut sulit untuk ditentukan, maka pengambilan keputusan kita akan melambat dan cenderung tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, kita perlu alat bantu yang bisa kita refer ketika kita mengambil keputusan dalam menyampaikan urutan-urutan peristiwa yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Dalam kasus-kasus ini, ilmu yang ingin aku bagikan, ilmu, ya kita materi lah gitu, biar tidak terlalu preaching gitu. Oke, materi yang aku bagikan ini akan berguna untuk teman-teman yang misalkan masih canggung untuk bercerita di tongkrongan atau kesulitan ketika bercerita di hadapan teman-teman kalian, atau misalkan kalian adalah YouTuber yang ingin memasuki segmen storytelling sebagai objek ataupun subjek niche yang ingin teman-teman raih gitu. Disclaimer dulu gitu. Saya juga di sini masih belajar gitu. Kalau misalkan kalian lihat mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan ini juga mungkin tidak inline dengan apa yang ingin saya bagikan gitu nanti. Atau mungkin penyampaian saya masih kurang dan lain sebagainya. Untuk itulah latihan Yeping ini ada gitu. Karena saya ingin melatih storytelling saya menjadi lebih baik. That's my introductions, oke? Okay? Nah, mari kita bahas tentang struktur storytelling yang ingin saya bagikan. Di sini adalah struktur storytelling yang saya gunakan ini merupakan struktur yang saya modifikasi dari struktur naratif yang ada di Indonesia digabung dengan struktur naratif yang ada di Jepang dan struktur naratif yang sekarang sedang tren di internet gitu. Strukturnya sendiri terdiri dari apa saja? Pertama adalah introduksi, kemudian conflict or development, kemudian twist and resolutions. 4 struktur ini bisa kita gunakan dalam semua kasus. Jadi bukan cuma ketika menceritakan cerita fiksi, kita juga bisa gunakan ini ketika kita mewartakan peristiwa yang kita alami kepada orang lain, ataupun kita ingin menyampaikan suatu ilmu atau suatu material kepada orang lain. Jadi ini fleksibel sekali, kalian bisa modifikasi ini untuk semua kebutuhan. Jadi pertama mari kita bahas di introduksi terlebih dahulu. Di introduksi ini aku bagi menjadi 2 bagian. Introduksi ini punya bagian hook dan bagian konteks. Jadi mari kita bahas di hooknya dulu. Apa itu hook?
Hook itu adalah pengait, kaitan. Kalau misalkan dipancing, itu berarti adalah kail pancingnya. Fungsi dari hook ini apa? Seperti namanya, ini untuk menggait audiens, menggait pendengar ceritamu, menggait pembaca ceritamu untuk peduli dengan apa yang kau ceritakan. Apa yang bisa membuat orang lain peduli? Ketika kita bisa memancing emosional mereka agar simpati ataupun merasakan konektivitas dengan cerita kita. Bagaimana caranya memancing emosi? Memancing emosi ini mungkin sering dianggap memancing amarah dari orang lain karena kita mengaitkan emosi dalam bahasa kita ini dengan amarah gitu. Padahal emosi ini memiliki beragam macam bentuk. Kita bisa membuat orang lain peduli dengan apa yang kita ceritakan dengan membuka hal cerita yang ingin kita bagikan ini dengan hal yang relatable. Misalkan ketika kita ingin menceritakan tentang apa ya? Tentang kita bagaimana caranya kita menjadi lebih rajin gitu misalkan. Maka kita bisa membuka cerita ini dengan hal yang lebih relatable dulu gitu. Bukan tentang bagaimana caranya lebih rajin, tapi tentang kalian pernah gak sih males-malesan di kasur, scrolling-scrolling TikTok, sementara tugas-tugas kalian masih menumpuk. Kalian punya niatan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, tapi ada sebuah dorongan yang membuat kalian tidak mau gitu untuk menyelesaikannya. Nah, membuka cerita tadi akan lebih menggait penonton daripada membuka ceritanya dengan misalkan kalau kalian mau jadi lebih rajin ini loh caranya gitu, dan lain sebagainya yang kurang relatable dengan orang lain karena jarang gitu orang ingin lebih rajin, tapi ada banyak orang yang sering bermalas-malasan gitu. Nah, selanjutnya adalah hook ini sifatnya optional gitu untukku gitu. Karena tidak semua orang gitu ingin memancing keributan ataupun memancing audiens gitu. Ada beberapa orang yang ingin apa yang mereka sampaikan ini informatif aja dan it's okay gitu. Cuman di era sosial media di mana ada banyak sekali suara yang ingin didengar, memastikan bahwa suara kita terdengar dengan menciptakan sebuah formula untuk menggait simpati penonton kita itu sangat penting. Jadi keep that in mind. Selanjutnya setelah hook gitu, hook itu adalah tadi kan bagian yang memancing emosional, mencari sesuatu yang relatable, membuat sesuatu yang sedih, ataupun mencari sesuatu yang menyenangkan dari apa yang ingin kita bahas. Kita lanjut ke konteks. Maksud dari konteks ini apa? Konteks ini menjelaskan gambaran umum dari apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Gambaran umum ini mungkin kalau misalkan di cerita narasi fiksi, ini berisikan latar tempat. Jadi establishing the backgrounds kalau di istilah perfilman. Atau latar waktu, karakternya, bagaimana karakterisasi dari tokoh-tokohnya, dan lain sebagainya. Dengan memiliki struktur ini di awal, pembaca ataupun penonton akan lebih mudah untuk memvisualisasikan isi cerita ke depannya di dalam kepala mereka. Nah, kalau misalkan di kasus yang non-fiksi, konteks ini berisikan tentang penjelasan umum dari apa yang ingin kita sampaikan. Penjelasan umum itu isinya apa aja gitu. Misalkan kalau kalian ingin menjelaskan tentang sejarah telepon, gitu. Kalian jelaskan dulu gitu. Misalkan telepon ini ditemukan tahun apa? Tahun itu apa saja yang baru ditemukan? Kemudian mungkin latar belakang dari penemunya seperti apa? Atau mungkin latar belakang penemuannya seperti apa? Atau mungkin kita bisa jelaskan yang lebih umum lagi di mana kalian jelasin dulu gitu tentang teleponnya gitu. Dari mulai perkembangan telepon yang mungkin teman-teman Gen Z mungkin tidak tahu gitu bahwa telepon itu dulunya itu bentukannya seperti apa?
seperti kotak gitu, kemudian ada gagang teleponnya, dan nanti harus dipencet nomornya dan lain sebagainya. Itu kalian bisa jelaskan dulu gambaran-gambaran umumnya sebelum kalian menjelaskan detail penemuan dari telepon itu seperti apa gitu. Nah, setelah tadi kita mengisi introduksi kita, bagian pembuka kita dengan hook dan konteks, kita lanjut ke development and conflict. Development ini isinya apa? Development ini isinya adalah tempat untuk kita mengelaborasi, mengejawantahkan, menjabarkan apa yang tadi, ataupun menspesifikkan gitu. Apa yang tadi sudah dijelaskan di gambaran umum, atau mungkin yang sudah dijanjikan di dalam hook, yang sudah di promise oleh kita di bagian pembuka, untuk dijelaskan detail-detailnya, diberikan pengembangan-pengembangan dari pembahasannya, ataupun kita isi argumentasi-argumentasi dari opini yang kita sampaikan di hook tadi gitu. Misal di hook kita menjelaskan gitu, gue benci sama film Disney di zaman sekarang. Itu bisa memancing emosional orang lain. Jadi itu valid sebagai hook. Kemudian kita berikan konteks. Film Disney zaman sekarang itu maksudnya adalah film Disney yang rilis di tahun 2020 ke atas. Itu menjelaskan gambaran umum dari apa yang kita jelaskan tadi. Kita jelaskan juga film Disney apa aja yang di 2020 ke atas. Misalkan ada ada Mermaid gitu, misalkan ada Little Mermaid, kemudian ada spin-off dari Star Wars dan lain sebagainya gitu misalkan. Nah, setelah kita menjelaskan latar belakangnya di konteks tadi gitu, kita bangun development-nya di bagian kedua tadi. Development-nya apa aja? Isi dengan argumentasi-argumentasimu yang menjelaskan alasan dari pembukaan tadi. Berarti kalau di kasus tadi, alasan kenapa kau benci film Disney zaman sekarang gitu. Misalkan, aku benci film Disney zaman sekarang gitu karena isinya itu adalah agenda-agenda barat gitu misalkan. Terlalu politikal dan keseniannya berkurang. Nah, dari sana kamu kan udah punya argumen gitu. Kau jelaskan argumentasi itu, kemudian eh, pendukung-pendukung dari argumen tadi itu apa gitu misalkan. Ya bisa kita lihat gitu, misalkan ada karakter kulit putih itu tiba-tiba diganti jadi kulit hitam, itu kurang politik apa gitu. Karena pada zaman itu misalkan parlemen-parlemen di sana mendukung ide-ide wokeism dan lain sebagainya gitu. Itu adalah pendukung dari argumen-argumenmu. Jadi setelah kau menyatakan argumen, kau memberikan alasannya dengan memberikan fakta-fakta yang bisa mendukung argumen tadi. Itu di bagian development. Kalau kasusnya adalah kau sedang bercerita ataupun menyampaikan sesuatu yang non-fictions. Kalau misalkan di fictions, ataupun mungkin sebuah karya naratif atau cerita yang menarik, maka kau bisa menggunakan ini sebagai bagian di mana kau menjelaskan konfliknya. Kalau kau misalkan menceritakan tentang di bagian awal gitu, kau tahu gak sih gitu, jalan-jalan di kampung itu sekarang udah nggak seger lagi gitu misalkan. Itu kan hook dan konteks gitu. Di kampung ini maksudku misalkan kampung yang sudah ada jalan rayanya dan sudah banyak dilalui oleh kendaraan gitu misalkan. Itu konteks gitu. Nah, di development ini kau berikan konfliknya gitu. Apa yang membuatmu menjadi benci gitu dengan jalan-jalan di sekitar kampung? Konflik-konflik apa yang terjadi dalam ceritanya gitu. Misalkan kau konfliknya adalah ya dulu gitu misalkan di kampung itu tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang gitu, sehingga udaranya menjadi segar dan tidak banyak polusi. Namun sekarang gitu setelah adanya industrialisasi gitu di sekitar kampung, banyak sekali misalkan truk-truk yang lalu lalang gitu dengan asap knalpotnya yang besar dan menghancurkan
mengajukan aspal-aspal yang di sekitar kampung gitu. Kemudian banyak juga motor-motor di sekitaran jalan yang tidak jarang gitu, misalkan dikendarai oleh anak-anak kecil yang selain menghasilkan polusi udara juga menghasilkan polusi suara karena kebisingan yang ada di dalamnya. Itu semua adalah konflik, hal-hal yang mendorong cerita agar memiliki permasalahan, agar punya sesuatu yang menarik, punya sesuatu yang bisa diperdebatkan, punya sesuatu yang bisa diperjuangkan. Apa masalahnya yang bisa diselesaikan, itu adalah inti dari penceritaan gitu. Nah, setelah kita masuk ke bagian development and conflict, kita masuk ke resolve ya. Resolve ini bisa berisi conclusions, bisa berisi moral value, atau bisa berisi mungkin kalau kau suka dengan struktur orang-orang Jepang, kau bisa memulai resolution ini dengan twist atau apa itu, turning points atau climax. Jadi sebelum kau masuk ke moral value, sebelum kau resolving the thing, kau bikin dulu twist dari ceritamu itu apa. Kau bikin dulu turning point dari ceritamu apa. Misalkan kau sedang bikin cerita hantu. Di bagian awal kau menceritakan latarnya ini di sebuah kuburan yang menyeramkan, di mana kuburan ini sudah jarang diurus karena ini sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat sekitar, karena kuburan ini adalah kuburan keramat yang tidak boleh digunakan lagi gitu misalkan. Nah, di kuburan ini sering terjadi banyak kasus-kasus mistis gitu misalkan. Dan suatu hari aku dan teman-temanku misalkan memberanikan diri untuk masuk ke kuburan tersebut, menginvestigasi apakah benar ada kejadian mistis di sana. Di bagian komplikasi, kau jelaskan gitu, apa yang terjadi di sana, apa masalah yang terjadi di sana gitu. Misalkan kau menjelaskan, tiba-tiba ada suara gemetar, suara gemetar, ada suara apa, derdek gitu lah misalkan. Aku tidak tahu apa onomatope yang bagus gitu untuk itu, suara gerutukan gitu dari belakang rombonganmu gitu. Ketika kau melihat ke sana, kau tidak mendapati ada sosok apapun yang bisa menghasilkan suara tadi. Kau mulai mencari-cari di tempat sumber suara tadi, namun masihlah tidak menemukan. Ketika ketika rombongannya gitu misalkan berkelana lagi, dia kemudian melihat ada bayangan kain gitu ya, yang terbang di samping mereka dan kemudian begitu saja menghilang gitu tanpa adanya penjelasan gitu. Nah, itu konfliknya gitu. Nah, mungkin di twistnya itu kan kau build konfliknya gitu sampai semenyeramkan mungkin, hingga nanti di twistnya mungkin ternyata hal-hal mistis yang terjadi tadi adalah kasus-kasus iseng gitu misalkan yang dilakukan oleh prankster-prankster dan youtuber-youtuber di daerah sana yang ingin membuat konten gitu misalkan. Nah, itu kan sebuah twist gitu misalkan. Dan kau bikin resolution, conclusionnya gitu misalkan. Atau moral value dari ceritanya adalah jangan terlalu percaya dengan hal-hal mistis dan kita harus tetap skeptis karena biasanya hal-hal yang kita anggap mistis gitu ada penjelasannya ketika kita ingin mencari. Maka tetaplah skeptis dan tetaplah mencari ilmu. Itu adalah resolutions, itu conclusion, penutup dari ceritamu dan menjadi akhir yang menjelaskan juga tentang apa inti dari cerita yang ingin kau sampaikan, inti dari apa yang ingin kau sampaikan. Dan that's it gitu, struktur dari penceritaan. Dan ini bisa kita gunakan di berbagai metode kepenulisan. Dan selain misalkan gitu tadi, jadi kan aku menjelaskan ini sebagai struktur untuk sebuah karya yang besarnya gitu kan. Sebenarnya struktur tadi bisa kita gunakan juga dalam membangun kalimat per kalimat
untuk suatu paragraf gitu, atau misalkan untuk satu poin yang ingin kau sampaikan. Jadi kita bisa memperkecil ini menjadi struktur mikro gitu. Misal di suatu paragraf kau ingin menjelaskan tentang, aku misalkan ingin menjelaskan tentang Hero's Journey gitu. Nanti aku akan membahas ini di episode struktur cerita yang selanjutnya gitu kan. Tapi kita akan buat sneak peeknya dulu lah gitu. Mari kita bahas tentang Hero's Journey. Hero's Journey misalkan kalau kita ingin membedahnya gitu ya, menjadi apa yang digunakan dari struktur tadi gitu, kita menjelaskan Hero's Journey ini dengan pembedahan struktur 3 bagian tadi yang sudah dimodifikasi gitu, jadi 4 juga gitu bisa. Maka Hero's Journey ini bisa kita bagi materi-materinya menjadi, di bagian introduksi kita jelasin dulu gitu, latar belakang dari Hero's Journey. Nah, ketika kita menjelaskan latar belakang dari Hero's Journey gitu misalkan, maka kita bisa bagi bagian latar belakang ini menjadi beberapa poin yang menggunakan struktur tadi. Nah, latar belakang Hero's Journey kita buat intro atau konteksnya dulu. Intro atau hook atau konteksnya gitu misalkan. Ini adalah ilmu yang membuktikan bahwa semua karya-karya cerita di Hollywood adalah plagiat. Nah, misalkan itu hooknya gitu. Itu kan sebuah hook yang menarik gitu dan bisa memancing emosi gitu. Terus kita masukin konteks di sana setelah hook. Konteksnya adalah, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang sebuah buku karya Joseph Campbell yang berjudul Heroes of Thousand Faces. Oke, itu konteksnya gitu. Nah, setelah kita menjelaskan konteksnya gitu, misalnya aku ingin menjelaskan tentang buku Heroes of Thousand Faces, maka kita berlanjut ke development. Developmentnya apa? Kita mengelaborasi tentang apa itu Heroes of Thousand Faces. Kita bisa jelaskan tentang tanggal rilisnya. Kita bisa jelaskan tentang gambaran umumnya. Misalkan tentang di di buku ini Joseph Campbell menjelaskan bahwa kebanyakan cerita-cerita di barat, di Hollywood, di teater-teater Broadway memiliki struktur penceritaan yang begitu mirip hingga setiap ceritanya kalau kita zoom out dan melihat itu sebagai kerangka yang lebih besar, cerita tersebut akan terasa seperti cerita pahlawan yang sama yang hanya diganti wajahnya. Itu development ya. Penjelasan tentang dari apa yang kita jelaskan tadi di hook. Selanjutnya kita resolve. Kita resolutionnya apa gitu dari paragraf tadi. Nah, maka dari itu aku ingin menjelaskan tentang buku karya Joseph Campbell ini dan struktur penceritaan legendarisnya yang sering digunakan oleh para penulis teater, para penulis skenario, dan penulis novel, serta penulis karya fiksi di Amerika, yakni The Hero's Journey. Itu adalah praktik menggunakan struktur 3 bagian tadi untuk menceritakan sebuah material non-fiksi di satu poin paragraf saja kalau kita tulis gitu. Nah, struktur tadi itu bisa fleksibel lagi gitu. Kita bisa paragraf yang lebih besar, kita bisa buat untuk paragraf yang lebih kecil, kita bisa bagi ini menjadi beberapa paragraf dan lain sebagainya gitu. Asalkan kita punya method of thinking yang jelas gitu, yang terstruktur. Kita kenalkan dulu, baru jabarkan, fokus di menjabarkan apa yang kita kenalkan tadi, kita resolve apa yang kita jabarkan, dan lanjut di pembahasan selanjutnya. Dan itu bisa menjadi framework berpikir yang useful untuk metode-metode storytelling kita ke depannya. Oke? Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya berikan hari ini gitu. Semoga ini bermanfaat, dan kalau misalkan kalian masih kesulitan, coba kalian tonton video-video orang, film-film orang, kemudian kalian buat skripnya, atau kalian pakai closed caption saja gitu, download subtitlesnya, kemudian rapihin di ChatGPT, lihat strukturnya, kemudian kalian point out mana yang introduksi, mana yang development, mana yang resolusi. Di tiap-tiap paragrafnya kalian bisa
identifikasi mana yang hook, kon- mana yang konteks, mana yang development, mana yang argumen, mana yang pendukung argumen, dan mana yang resolusi, mana yang moral of value, dan lain sebagainya. Dengan terbiasa mengidentifikasi apa yang kita lihat, kita menjadi punya lebih banyak vocabulary dalam otak kita untuk dikeluarkan sebagai materi yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. See you.